Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ukirim maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, lailatukum sa'idah ayol ikhwah. Saidatun mubarakah Ustaz. Kaifa halukum jami'an fi hadhihi laylah? Alhamdulillah bikhair. Naam, tayyib. Aina kunta bil amsi ya akhi mukhlisin? Eh banyak kegiatan Bikhair, Ustaz. alhamdulillah. Banyak kegiatan. Aywa. Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita mulai masuk ke bab maf'ul li ajlih. Kemarin kita sudah membahas terkait munada dan juga la linafiyil jinsi. Nah, la linafiyil jinsi. Jadi, walan kita mulai masuk ke bab maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu apa? Kayak musannif menjelaskan, ismun mansubun yudkaru li bayani sababi wuqu'il fi'li. Jadi kalimat isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Nahwu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan. Saya beri contoh dulu teman-teman. Li abihi. Asjudu lillahi syukran lillahi. Dahaba Zaidun ila baiti ummihi saukon ilaiha. Nah, tayyib. Maf'ul li ajlah adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Sebab terjadinya pekerjaan. Ini yang disebut maf'ul li ajlah. Dia disebutkan karena menjelaskan sebab terjadinya Zaid berdiri. Jadi, qama Zaidun, Zaid berdiri. Kenapa kok dia berdiri? Ikroman, karena memuliakan li abihi pada ayahnya. Jadi, isim yang dimansub atau maf'ul li ajlah ini, itu dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Satu misal lagi, asjudu, saya bersujud, syukran karena berterima kasih atau bersyukur lillahi kepada Allah. Jadi, kenapa kok saya sujud? Karena syukran lillahi. Dhahaba Zaidun ila baiti ummihi syauqan. Zaid pergi ke rumah ibunya syauqan karena rindu. Jadi, karena syauqan, rindu. Kenapa Zaid pergi ke rumah ibunya, teman-teman? Saikon ila ummuhu. Syauqan, karena rindu. Jadi ini yang disebut dengan maf'ul li ajlih. Jadi dia itu terbuat dari masdar. Ya. Masdarnya itu masdar kolbi, teman-teman. Masdar kolbi itu
masdar yang terbuat dari kata kerja yang muncul dalam hati. Seperti hasud, rindu, marah, dengki, memuliakan, cemburu, mengagungkan, malu, iman. Pokoknya yang tumbuh dalam hati. Nah, itu nanti dia bisa jadi maf'ul li ajleh. Saya memukul Zaid karena marah. Ana adrubu darba yadribu ana adribu Zaidan ghadban ilaihi. Saya memukul Zaid karena marah. Jadi tanpa memakai li di situ ya. Nggak usah lil ghadbi tanpa li. Jadi langsung menggunakan masdar. Ghadiba yaghdabu ghadban. Akrama yukrimu ikroman. Jadi cukup memakai masdarnya saja dan di situ dia sudah mengandung makna karena. Sudah mengandung makna karena. Baik, indakum as-su'al fima yata'alaq bihadil madah. Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait maf'ul ajleh? Akhi Mawardi, Akhi Mukhlisin, Ibu Rohid, Akhi Ukhti Mastu'ah. Tafadhal bisual, ada pertanyaan? Maaf ya Ustaz. Kaifa? Kaifa Akhi Mukhlisin? Maaf ya Ustaz. Halo? Belum terdengar? Maaf ya Ustaz. Akhi Mawardi, indakum as-su'al. Ya mungkin bisa diulangi sedikit sekali lagi Halo? Ustaz. Iya ya, mungkin bisa diulangi sekali lagi Ustaz. Saya tadi agak pergi keluar tadi. Halo, apakah suara saya jelas? Iya jelas. Mungkin bisa diulangi sekali lagi keterangan tadi itu Ustaz. Keterangannya itu. Akhi Mukhlisin, Afan, apakah suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Akhi Muhammad Rohid, apakah suara saya jelas? Jelas Ustaz. Suara teman-teman tidak masuk, Oh, tidak terdengar. tapi suara Ustaz jelas. Halo? Halo? Halo. Halo? Tes, tes. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, naam, tayyib. Naam, salam. Walan khalas, jelas. Mikrofonnya berarti yang kurang. Tayyib. Akhi Mawardi, kaifa indakum as-su'al? Ada pertanyaan? Maafi. Maafi. Bisa diulangi sekali lagi keterangannya itu Ustaz. Saya tadi agak Oke. Jadi maf'ul ajleh ini adalah kalimat isim yang terbuat dari masdar. Akhi Mawardi tahu masdar? yang pelajaran kurang belum bisa dijelaskan lagi. Kemarin saya Ini tidak hadir dari malam semalam. iya, ini nggak ada kaitannya sama yang kemarin soalnya babnya baru. Oh iya. Nah, saya jelaskan step by step dan saya akan tanya untuk konfirmasi apakah tahu apa enggak. Kalau enggak tahu langsung saya jelaskan. Iya belum Ustaz. Belum. Oke. Master belum tahu? Belum Ustaz. Oke. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini disebut fi'il madhi. Ini disebut fi'il
Dore. Mudhari. Ini disebut masdar. Nah, inilah yang ketiga ini. Hmm. Nasara Itu yang apa? suruh Artinya apa itu Pak Ustadz? apa? Yang fa'lan ini artinya apa ya? Artinya perbuatan. Oh iya iya iya. Nasara artinya apa? Menolong ya kalau nggak Menolong. salah. Ya. Nasara arti benarnya gimana kalau lengkapnya? Pertolongan ya. Bukan Nasoro, yang ini, yang pertama ini. Dia laki-laki satu telah menolong. Oh iya iya iya. Ya, Yang film. suruh. Dia sedang menolong ini, sedang Nah, Nasron. cara pertolongan ya. Ini. Nah, oke. Jadi Nasron ini masdar. Jadi tasrifan yang nomor 3. Kaifa. Mafhum yang itu? Ya bisa 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 lebih bisa. Nah, maf'ul ajlah adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Jadi dia disebutkan untuk menjelaskan suatu pekerjaan. Zaid berdiri karena menghormati atau memuliakan ayahnya. Kenapa Zaid berdiri, Akhi Mawardi? Untuk memuliakan ayahnya. Nah, untuk memuliakan ayahnya, ini dia berstatus sebagai maf'ul li ajleh. Kedudukan kalimatnya itu dia berstatus sebagai maf'ul li ajleh. Kalau Zaid ini berstatus sebagai apa? Kalau Zaid ini berstatus sebagai apa, Akhi Mawardi? Subjeknya ya. Apa namanya? Apa? Berstatus sebagai apa? Subjek ya. Ya, subjek dalam bahasa Arab disebut apa? Mubtada. Bukan. Subjek. Fa'il ya. Fa'il. Oke. Kalau ini koma. Fi'il. Oh iya ya fi'il ya. Fi'il fa'il dia itu ya dibalik dia. Nah, lah ini maf'ul ajlah ini dia itu merupakan salah satu kedudukan suatu kalimat. Ini dia maf'ul ajlah. Kapan kalimat itu disebut maf'ul ajlah? Ketika menjelaskan suatu pekerjaan. Sebab terjadinya suatu pekerjaan. Contoh lagi, asjudu syukranillah. Saya bersujud karena bersyukur kepada Allah. Kenapa saya bersujud? Karena bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur. Nah, karena bersyukur ini nanti kedudukan kalimatnya disebut maf'ul li ajlih. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Zahaba Zaidun ila baiti ummihi. Zaid pergi ke rumah ibunya syauqan karena rindu ilaiha kepadanya. Kenapa Zaid pergi ke rumah ibunya? Karena rindu kepadanya. Nah, karena rindu ini, kalimat ini berkedudukan sebagai maf'ul li ajlih. Oh iya iya. Nah, maf'ul li ajlih ini harus wajib nasab. Makanya di sini nasab, di sini nasab. Itu Akhi Mawardi kaifa fahimtum? Fahim 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 fahimna ya. Nah, coba buat satu contoh. Hmm. Misalnya bahasa Indonesia aja ya. Ya, bahasa Indonesia dulu. Amir pergi ke sekolah karena Hmm. ingin pintar gitu bisa ya. Nah, ingin itu merupakan pekerjaan hati bukan? Iya betul pekerjaan hati. Hmm? Iya keinginan di dalam hati kalau ingin. Nah, Nah, terkhusus untuk ini itu seperti perbuatan hati.
Oh iya iya. Seperti marah, rindu, benci, suka, iri, dengki, hasut, malu, terus apa lagi? Marah dan lain sebagainya. Pokoknya dalam hati muncul pekerjaannya. Iman itu juga dalam hati munculnya. Kalau Iya. karena ingin itu nanti pakai li, dikasih li. Oh iya. Coba contoh lain. Akhi Muhlisin. Man, Roma, Ramadona, imanan, waktisaban, ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi. Man soma Ramadona imanan, karena iman, waktisaban, dan mencari pahala, ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi. Oke. Imanan di sini dia merupakan maf'ul li ajlih. Karena menjelaskan suatu pekerjaan apa? Sebab terjadinya pekerjaan apa? Berpuasa. Imanan, kenapa kok berpuasa? Imanan karena iman. Nah, ini salah satu merupakan contoh dari maf'ul li ajlih. Ayo, kaifa fahimtum maf'ul li ajlih? Ya. Baiklah, Ustaz. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini gampangannya kalimat yang terletak setelah wawu ma'iyah. Contoh ja'a al-amiru wal jaisa. Telah datang pemimpin beserta bala tentaranya. Wawanya ini wawu ma'iyah, bukan wawu atau teman-teman. Nah ini maf'ul ma'ah itu wajib nasab. Bukan ja'al amiru wal jaisu, bukan. Kalau wal jaisu nanti jadi wawu atau. Satu misal lagi. Istawa al-ma'u wal khosaba. Air naik besertaan kayu ukuran. Jadi naiknya itu secara bersama-sama. Nah ini wawu ma'iyah, ini maf'ul ma'ah. Ayo. Tidak aku masuk soal, gimana ta'ala bi maf'ul ma'ah? Ada pertanyaan terkait maf'ul ma'ah? Ya Ustaz mau tanya, itu bukan wawu yang artinya dan itu ya? Tidak. Jadi artinya bersamaan. Kalau dan itu nanti wawu atof, bukan wawu ma'iyah. Jadi bukan masuk pada bab ini. Terus membedakannya di dalam kalimat tuh gimana nanti? Dilihat terjemahnya. Kalau sekiranya masuk akal dikasih wawu atof, berarti dia bisa wawu atof. Tapi kalau nggak masuk akal, berarti wawu ma'iyah. Contoh, telah datang pemimpin dan tentara. Masuk akal?
Oh iya iya iya. Dan tentaranya gitu ya. Nah, masih masuk akal ya? Mm-mm. Oke, kalau istawa alma wal khosaba, air naik dan kayu, bisa diterima? Oh iya iya. Ini harusnya yang itu ya pakai ini ya wau yang ini. Iya, wawu ma'iyah. Jadi dilihat terjemahnya, sekiranya itu diterjemah dan kok sesuai atau bisa, berarti Mm-mm. pakai wawu atof. Oh Kalau iya. wawu atof berarti harus mengikuti ma'tuf alaih. Namun ketika diterjemah kok tidak pas dikasih dan, oh berarti ini pakai wawu ma'iyah, bukan wawu atof. Jadi cara melihatnya dengan melihat terjemahnya terlebih dahulu. Oh iya. Gitu, Akhi Mawardi. Iya iya. Syukran Ustaz. Akhi Mukhlisin. Maafi Ustadz. Nah, tayyib. Tayyib, kita kurang satu bab, mahfudzatil asma. Sebelum itu saya akan berikan contoh untuk agar dianalisis. Tayyib. Siapa yang mau membaca? Tayyib, Akhi Mawardi coba baca. Hmm. Yaqra'u Mm-mm. yaqra'u ya. Yaqra'u. Mana tadi tulisannya? Lahdah sebentar. Yaqra'u at-talib Yaqra'u Zaidal atau Mari ibu, iya apa ba?
Yaqra'u at-talibu. Oke. Zaid ya ini. Zaid. Oke. Nggak pakai nama orang. At-talibu. Lagi, yaqra'u. Yaqra'u at-talibu. Ini Mahmud Muhammad itu. Muhammad Oke. Muhammadun. Din apa dan? Fokusnya nahwu itu di akhir harokatnya. Oh iya, iya. Muhammadin. Oke. Lanjut. Muhammadin al-mari al-maris al-marisu. Bukan. Hadis. Oh, al-hadis. Al-hadisu Oke. wal Qur'anu ya. Imam. Oke. Anu al-karimu Ya. karimu ko qira'ataini Oke. laya la liya liyalin ini yang Oke. ya, umamun albaitu. Oke. Nilainya 40. Akhi Muhammad Rohid. Ya, ianya nggak kelihatan ya. Ya, Tafadhal. Yaqra'u. Yaqra'u talibu Ya keras, Muhammadun. nggak terdengar suaranya. Yaqra'u talibu Muhammad. Hadis. Hah? Kaifa? Yaqra'u. Ta'u lagi. Ta'u talib talibun. Yaqra'u talib Bu, Muhammad. biba. Harus jelas Dan harokat akhirnya. Karena kita belajar nahwu fokusnya di harokat akhirnya itu malahan. Bu, bi atau ba. talibah ya. Oke. Muhammadun al-hadis al-hadis al-hadisu wal Qur'ani Ra'ataini Thailand Imamun Baiti. Oke. 40. Akhi Mukhlisin. Yaqra'u at-talibu Muhammadan hadisan wal Qur'anil karimi qira'ataini lailan amamal baiti. Oke. 70. Amaman Waktu Mas Baiti. Toa. Oh, kayaknya nggak ada lagi sibuk. Oke, kita analisis. Yaqra'u. Kenapa kok U? Bukan A, bukan yakro. Kenapa? Fi'il. Kenapa kok tidak yakro'a? Kenapa teman-teman? Karena tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Kalau misalnya kemasukan an, berarti yakro'a. Kalau misalnya didahului lam, berarti lam yakro. Lah, karena tidak didahului apa-apa, maka harokatnya dhammah. Terus kemudian at-talibu. Kenapa kok at-talibu? Fa'il. Karena menjadi fa'il. Fa'il irobnya apa? Rofa. Fa'il irobnya rofa. Makanya di sini tolibu bukan taliba.
Mafhum? Ustaz. Oke, ini Muhammadun. Kenapa kok Muhammadun? Itu Bukan badal. Muhammadan, Badal Ustaz karena ya. jadi badal. Oh, badal rofa ya. Lupa tak pikir Iya, kan ini mubdal nasab. minhunya rafa. Kecuali Mm-mm. kalau atoliba baru Muhammadan. Mm. Kecuali kalau atolibi baru Matin. Muhammadin. Oke. Kemudian ini apa ini? Al-hadi, Al-haditha. Is. al-hadisa. Kenapa hadisa? Dia jadi maf'ul. Jadi maf'ul bi. Kan dia jadi objek. Siswa Muhammad atau siswa yang bernama Muhammad itu sedang baca hadis. Objek. Dan maf'ul bih wajib apa irobnya? Nasab. Wajib nasab. Makanya di sini hadisa. Oke. Wawu. Wah, di sini wawu apa? Wawatof. Wawu atau bermakna dan ya. Wal Qur'ani nu apa na? Nah. Al-Qur'anil Karim. Nah. Wal Qur'ana. Qur'ana. Kenapa kok Qur'ana? Kaidahnya dulu gimana? Maktuf itu harus mengikuti maktuf alaih. Dari segi apanya? I'robnya. Kalau I'rabnya. misalnya al-hadisi berarti wal Qur'an Ini. nih. Berhubung al-hadisa berarti al-Qur'an. Nah. Qur'ana. Nah, oke. Ini al-karimu mi apa ma? Mi. Apa? Mi Ustaz. Mi. Yang benar, ma. Loh, Al-kari. Al-Qur'an. Al-Karimah Qur'an. bukan Karimah. idhofah itu. Loh, nggak boleh. Idhofah ada alnya 2. Oh iyalah. Iya. Wal Qur'ana dan Qur'an al-karimah yang Agung. mulia. Mulia. Ini man'ut. Ini na'at. Na'at harus mengikuti man'utnya. Dari segi apanya? I'rabnya. I'robnya. Qira'ata ini 2 kali membaca. Ini apa? Jabatannya jadi apa? Maf'ul mutlak. Lailan. Jadi apa lailan? Kenapa kok lailan bukan lailun, bukan lailin? Karena dia keterangan waktu yang sudah mengandung makna fi, dorof. Siswa Muhammad itu membaca hadis dan Al-Quran yang mulia 2 kali di malam hari. Jadi tanpa fi. Lailan itu sudah mengandung makna fi. Nah, ketika dorof zaman, maka dia i'rabnya apa teman-teman? Nasab. Nasab, wajib nasab. Oke. Kemudian amamal baiti. Nah, kenapa kok baiti? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih insya Allah besok kita terangkan. Amama ini kenapa kok amama? Karena jadi dorof makan. Keterangan tempat. Ya. Baik. Bisa dipahami? Tafadhol bisoal, silakan yang mau bertanya. Ahimul Lisin, tidak kemas soal? Maafi Ustaz. Maafi. Akhi Rohid. Maafi Ustaz. Ya saya mau Ustaz sedikit. Nah, tafadhol. Ini yang soal ini terkait dengan pelajaran yang kemarin-kemarin ya, belum ya semua ini. Ya, kemarin-kemarin. Jadi mereview dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Oh iya.
Mungkin bisa dikasih anu aja PR atau gimana Ustaz biar kita kerja di rumah terus nanti diperiksa. Boleh, ini saya langsung kasih PR ini ya. Astagfirullah. Karena ini masih baru juga saya yang gini nih. Misalnya, nah, jika teman-teman tidak bisa membaca awal hurufnya atau tengah-tengah huruf, maka itu berkenaan dengan kosakata. Jadi nahwu ini fokusnya di akhirnya, bukan huruf tengahnya. Jika teman-teman misalnya katakanlah yakulu, al ustadu tidak bisa membaca kalimat alif, sin sama ta, ini nanti berkenaan dengan kosakata. Tapi kalau huruf akhirnya itu nanti berkenaan dengan nahwu. Nah, kita fokusnya pada nahwu itu sendiri. Oke. Silakan ditulis, dianalisis. Saya ambil contoh at-tufah. At-tufah. Kalimat apa, teman-teman? Isim. Isim. Tandanya apa? Alif lam. Alif lam al. I'rabnya apa? Nasab. I'rabnya nasab. Tandanya apa? Fathah. Fathah. Kenapa kok fathah? Maf'ul bih. Belum. Oh, karena isim mufrad. Isim mufrad. Jawabannya jadi apa? Maf'ul bih. Tidak. Oh, hups, hups. Kalimat yang terletak setelah wawu ataf berkedudukan sebagai Eh, berarti huruf atop apa? Man, maktub. maktub ya, maktub. Nah, gini cara menganalisisnya. Oke, saya tulis di sini.
Baik, 4 saja. Baik, ini PR-nya silakan dianalisis. Kalimat apa, tandanya apa, i'rabnya apa, tandanya apa. Gitu ya teman-teman. Itu ya Akhi Mawardi. Iya, ya. Itu mungkin bisa dibaca, itu bisa saya baca dulu ini ya. Ya akulu jangan biar salah-salah apa-apa nanti. Ini cara mau lihat kalimatnya ini aja. Ya, Ya akulu al ustazu ya, Ahmad ini ya. iya. Oh iya, iya. Aduh. Ahmad Ahmadu dia pada. Ahmadu ya. Oke. Al khubuz Aduh. Ya. Allah Aduh. Khubza, khubzi, khubzu. al khub al khubz Oke, al dia jadi apa dulu? Jadi apa dulu? Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia dia jadi apa? ini apa? Objek ya. Nah, objek dalam bahasa Arab disebut Objek itu maf'ul bih kalau nggak salah ya. maf'ul bih, sahih. Maf'ul bih, i'rabnya wajib apa? Nasab ya. Nah, nasab. Berarti apa? Khubza, Ini khubzi apa khubzu? khubza ya. Oke, sahih, khubza. Kemudian, Itu alazi itu tulisannya alazi. Maaf itu ya, benar. alazi. Alladzi, dzadzu. Enak, lezat. Bahasa Arabnya alladzi. Oh, alazi itu ya. Alazi. Ayo apa? Alladzi, du apa dza? Itu Azu ya. tahu. Apa? Lagi Alazi ya. tidak Leza itu lagi. alladzi Kenapa kok alladzi Alazi. dza? Oh, iya. Karena Ini secara sama terjemahnya pun juga yang sama Pak Ahmad makan roti yang lezat. Kemudian, ya. Wal, fathah iya itu fathah lagi ini. Karena kan sambung sama wa itu kan? apa Ya. itu Fathah bacanya? itu. Wat to to tofaha ya, tofaha. Tufah, apel. Nah, iya ya, tofaha. Kemudian, Kau kuudan. dan baik. Cuma eh, ala al kursi ala al kursiyi dalam sahih bakian bagian sobahan cobahan. wari wari Ya, wari apa itu bacanya? wari wari libitun ya. Waro, waro. baiti Iya Pak U. Waro al baiti. Waro Wara, al-baiti. oh iya al bait ya. Nah, Wara al waro'a. Kenapa kok bacanya wiro'a? Karena tidak mempunyai pembendaraan kosakata tentang waro'a. Makanya bacanya wiro. Jadi di samping nahwu, kosakata itu memang penting sekali. Nahwu itu gunanya untuk membaca akhir harokatnya. Kalau sebelum akhir itu nanti mainnya ke kosakata.
Jadi orang yang ahli nahwu itu pasti bisa baca akhirnya, akhir kalimatnya. Tapi kalau kata-katanya nggak banyak, ya pertamanya nanti salah. Tapi harokat akhirnya benar. Jadi harus balance ya, harus pas Iya. banyak kosakata dan juga bisa nahwunya. Nah, baik. Iya. Baik, jadi itu silakan teman-teman analisis ya, dianalisis per kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 ini belum waktunya ini. Silakan ditulis terlebih dahulu polanya, pola untuk menganalisanya. Jadi kalimat apa, tandanya apa, i'rabnya apa, tandanya apa, karena apa, jabatannya jadi apa. Bisa dipahami? Tidak ke soal, ada pertanyaan? Mafi soal, Ibu Rohit. Ini yang di tabel ini bacaan tulisannya al-lafaz ini ya. Tabel ini. Al-lafdu, al-kalimatu. Saya kirim di grup. PR untuk Baik, kapan nih tidak ke Ustaz? soal. Besok ya? Gimana? Ini PR-nya buat kapan besok? Baik, besok. Karena besok terakhir waktunya. Ya terakhir ya. Insya Allah. Nah, baik. Akhi Mawardi, Akhi Ya. Muhlisin, tidak ke soal. Maaf ya Ustaz. Mafi, nah, baik. Beli anna wa talaqat indaha, hayanah tatim dirasatana bikiraatil. Alhamdulillah. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.